Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-65, Petaka Sebuah Cincin. Selamat mendengarkan. Badar tersenyum lebar melihat cincin pemberiannya sudah melingkar di jari Abdullah. Pikirnya tinggal menunggu waktu sebentar lagi, dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Abdullah pun menerima pemberian hadiah dari anggota keluarganya yang lain. Pria itu terlihat bahagia, dan Natasha mulai berpikir dirinya sudah salah sangka. Natasha terlihat murung karena dengan kejadian tadi. Mereka semakin tidak menyukainya. Namun ia berusaha tersenyum saat Safia mendekatinya. Sambil membawakan piring berukuran sedang yang berisi aneka cemilan khas Timur Tengah. Menantu, sudah ada kabar dari Arjuna? Tanya Safia yang menyodorkan piring itu pada Natasha. Terima kasih. Kabar apa maksud Bibi? Tanya Natasha heran. Maksudku, kabar kapan Arjuna akan datang? Sahut Safia kikuk. Oh, dia sedang menuju kemari. Mungkin sebentar lagi datang. Ujar Natasha. Memangnya kemana dia, Tasya? Tanya Walid ketus. Dia menguruskan kepulanganku. Sahut Natasha santai, dan membuat Abdullah juga beberapa anggota keluarga yang lain menoleh padanya. Pulang? Apa maksudmu? Tanya Abdullah dengan raut wajah tidak suka. Arjuna meminta aku pulang sebentar, Kek. Aku juga ingin memastikan keadaan perusahaan. Sahut Natasha. Kapan kau akan kembali lagi? Tanya Abdullah lagi. Entahlah, Kek. Mungkin secepatnya. Atau mungkin juga tidak akan pernah kembali lagi. Sahut Natasha. Aku akan meminta Ahmed membeli perusahaan ayahmu. Dengan begitu, kau tidak lagi harus mengurus perusahaan itu. Ujar Abdullah ketus. Pria berumur itu tidak suka dengan rencana Arjuna yang tiba-tiba. Percuma saja, Kek. Arjuna sudah pernah membeli sebagian besar saham perusahaan itu. Tapi kemudian, dia mengalihkan saham itu atas nama wanita ini. Timpal Walid. Benarkah? Ayah, bagaimana bisa kau membiarkan Arjuna berbuat seenaknya begitu? Dia bisa besar kepala. Protes Laila. Ya Binti. Wahai anak perempuanku. Dia itu putra kakakmu Zaid. Dia juga penerusku. Tidak bisakah kau dan ketiga saudarimu menerima hal itu? Tanya Abdullah lembut. Ayah, maksudku... Laila terlihat malu mendengar nada suara ayahnya yang tidak biasa. Biarkan Arjuna dengan keputusannya. Harusnya kalian malu jika masih merasa iri pada apa yang memang sudah menjadi haknya. Aku tidak mau lagi mendengar perdebatan seperti ini. Imbuh Abdullah. Jafar, panggilkan Hasan. Aku ingin ke kamarku sebentar. Sambungnya. Ya, Kek. Sahut Jafar dan langsung beranjak untuk memanggil Hasan. Ayah, makan siang akan segera terhidang. Kita akan makan dulu. Ujar Safia. Nanti saja kau panggil aku. Tandas Abdullah. Safia hanya bisa mengangguk. Pikirnya mungkin Abdullah merasa muak dengan perdebatan mereka yang selalu mendebatkan hal yang sama. Setelah Hasan datang, Abdullah pergi ke kamarnya.
Setibanya di kamar, Abdullah langsung ke balkon. Hasan menunggu di pintu yang tidak jauh dari posisi tuannya. Bukan tanpa alasan Abdullah meminta ke kamarnya. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman dengan dirinya. Abdullah merasakan hawa panas menjalar di sekujur tubuhnya. Kepalanya terasa berat dan nyeri. Abdullah merasakan jantungnya tiba-tiba berdebar tak teratur. Juga pernafasannya yang mulai sesak. Abdullah mencoba mengatur nafas sambil mengusap-usap dadanya. Hasan menyadari gelagat Abdullah yang terlihat gelisah cepat-cepat mendekati Abdullah. "Tuan, apa yang terjadi?" "Panggil Ali," pinta Abdullah dengan wajah yang pucat. Hasan segera menelpon Ali. Ia juga menelpon Ahmed. Hasan mulai panik melihat wajah Abdullah yang mulai membiru karena kehabisan oksigen. Hasan terlihat bingung saat hendak keluar kamar untuk memanggil anggota keluarga Abdullah. Ia tak ingin meninggalkan tuannya sendiri. Tapi kemudian ia memutuskan untuk berlari keluar kamar dan bertemu Safia yang baru keluar dari lift. "Ada apa?" tanya Safia heran melihat raut wajah Hasan yang panik. "Madam, Tuan besar, madam." "Ada apa dengan ayah?" tanya Safia sambil mempercepat langkahnya. Safia menghampiri ayahnya dan panik seketika. "Ya, ayah. Hasan sudah menelpon Ali?" tanyanya. "Sudah, madam." "Pak, panggil yang lain." Hasan berlari keluar. "Ya Tuhan, ayah. Kumohon bertahanlah," ujar Safia sambil menahan tangis. Abdullah menggapai tangan Safia dan mengenggamnya sangat erat. Safia memeluk Abdullah dan menciumi kepalanya. Dengan susah payah, ia mengarahkan kursi roda ke tempat tidur Abdullah. Safia kesulitan memindahkan ayahnya ke tempat tidur. "Kumohon ayah, bertahanlah. Ali akan segera tiba," isaknya. Sementara itu di ruang keluarga terjadi keributan dan adu mulut antara anak, menantu dan cucu Abdullah. Hasan memberitahukan keadaan Abdullah pada mereka. Tapi setiap kepala keluarga melarang mereka melihat keadaan Abdullah. Hanya Natasha dan 2 putra Safia, Jafar dan Tamir, yang langsung menuju lift untuk ke kamar Abdullah. "Emran, bawa semua saudaramu pulang ke rumah. Siapapun yang masih ada di sini, aku tidak jamin keselamatannya. Keluar kalian dari rumah ini," titah Badar. "Kau gila, Badar? Ayah sedang sakit, dan kau meminta kami pergi?" hardik Sarah. Jafar mulai memahami situasi. Langkahnya menuju lift terhenti. "Tamir, bawa semua adik kita pulang. Aku yang akan menjaga ibu. Cepatlah," titahnya pelan. Tamir belum memahami maksud Jafar, tapi ia menurut dan terlihat takut saat Badar menatap tajam padanya. "Ayah, ada apa ini? Aku akan melihat kakek sebentar," ujar Walid. "Kuanggap kau membangkang jika melakukan itu," tegas Badar. "Apa?" Walid terlihat bingung. Omar mendekati Walid dan membisikkan sesuatu pada putra Badar tersebut. Walid terbelalak dan langsung membentak ayahnya. "Ayah, ini tidak benar. Kau akan menghabisi kakek?" tanyanya. Ketiga putri Abdullah terperanjat, juga mereka yang tidak mengetahui rencana Badar. Namun saat mereka akan bersuara, para suami mereka membungkam dan memaksa untuk keluar dari rumah itu. Mereka yang semula berontak langsung menurut saat melihat beberapa pria bersenjata masuk ke rumah tersebut. Para pelayan mulai panik. Mereka dikumpulkan di dapur dengan pintu yang dijaga salah seorang pria bersenjata. Begitu juga dengan Hasan yang ponselnya dilempar keluar oleh Emran.
Kalau ada gelagat kalian yang mencurigakan, Rai itu akan langsung menembak kalian. Tunjuk Emran. Sarah dan Walid mulai bingung melihat saudara mereka sudah mulai meninggalkan rumah itu. Sementara di kamar Abdullah, Bebe, lepaskan tangan Bebe dari kakek. Cincin itu beracun, Be. Pinta Natasha. Apa? Safia dan Jafar memekik heran. Ibu, lepaskan. Kali ini Jafar memutuskan mempercayai ucapan Natasha. Safia tak tega melepaskan genggaman ayahnya. Tapi sepertinya Abdullah mendengar ucapan mereka. Pria itu melepaskan genggaman tangannya. Abdullah yang tersenggal dengan sakit yang luar biasa, tidak bisa berkata apa-apa. Natasha menarik cepat tangan Safia dan membawanya ke kamar mandi. Ia meminta Safia mencuci tangannya dengan sabun beberapa kali. Jafar mulai cemas. Ia menelpon Tamir untuk memastikan semua saudaranya sudah meninggalkan rumah tersebut. Setelahnya, ia menelpon Ahmed. Dari balkon keadaan rumah itu seperti biasa saja. Seperti tidak terjadi apa-apa. Safia melihat Natasha menelpon Arjuna. Ia pun menghampiri putranya dan bertanya. Jafar, ada apa ini? Ibu, ini konspirasi. Paman Badar ingin menghancurkan kakek. Sahut Jafar. Ya Tuhan. Gumam Safia sambil mengusap kasar wajahnya. Jafar, Arjuna ingin bicara denganmu. Ujar Natasha. Jafar menoleh pada ibunya yang menganggukkan kepala. Safia dan Natasha kembali menghampiri Abdullah. Sedangkan Jafar berbicara dengan Arjuna. Halo Arjuna, ini aku Jafar. Jafar, carilah jalan menuju ruang bawah tanah tanpa diketahui siapapun. Saat ini, aku sedang di rumah sakit. Dan akan segera ke sana setelah memastikan kondisi ayahmu. Paman Ahmed dan anak buahnya sedang menghadang orang-orang bayaran Badar. Lakukan yang terbaik. Dan cepatlah. Titah Arjuna. Baik. Safia dan Natasha menatap heran pada Jafar yang bergegas keluar kamar. Jafar tidak mungkin menggunakan tangga untuk sampai di ruang bawah tanah. Ketika Jafar akan menuju lift, pintu lift itu terbuka. Badar menatap tajam pada Jafar yang terkejut melihatnya. Kau mau kemana? Geram Arya yang sambil menarik tangan Jafar. Paman, lepaskan aku. Ujar Jafar sambil meronta. Badar menampar Jafar sekuat tenaga. Jafar terhuyung dan lengannya langsung ditekuk ke belakang oleh Aryan. Kau masih terlalu kecil untuk melawan kami, Nah. Bahkan ayahmu mungkin sudah mati sekarang. Bisik Aryan. Jafar menyeringai sambil meronta. Ia berharap keadaan ayahnya di rumah sakit baik-baik saja. Aryan mendorong kasar Jafar sambil memegangi kuncian tangannya. Sementara Badar mengambil paksa ponsel Natasha yang masih digenggam Jafar. Sial! Umpat Badar sambil melempar ponsel itu. Awalnya ia akan berbicara pada Arjuna. Tapi rupanya ponsel Natasha terkunci. Mereka masuk ke dalam kamar Abdullah. Safia dan Natasha terkejut melihat kedatangan mereka ke kamar itu. Melihat putranya tidak baik-baik saja, Safia langsung berlari menghampiri. Aryan! Apa yang kau lakukan pada putraku? Lepaskan dia! Pekik Safia sambil memaksa untuk melepaskan tangan Aryan yang mengunci tangan Jafar. Jangan ikut campur! Hardik Aryan menepis tangan Safia dengan kasar. Bajingan kau! Jangan menyakiti ibuku! Geram Jafar sambil meronta. Dan Aryan memukul punggung atasnya sangat keras. Aryan! Jerit Safia dengan mata yang berkaca-kaca. Natasha yang menghampiri dan menenangkan Safia.
Ibu tenanglah, aku tidak apa-apa, ujar Jafar pelan. Di sisi lain, Badar menghampiri tempat tidur Abdullah. Wajahnya menyeringai sambil berkata, "Apa ayah menunggu Ali?" "Maafkan aku, ayah. Ali sudah menjadi sandera anak buahku. Selamat menikmati perjalananmu ke alam baka. Selain malaikat maut, orang terakhir yang akan ayah lihat adalah aku, bukan putra Zaid. Bukankah aku sangat baik? Aku mengantarkanmu bertemu Zaid dan ibu. Tapi lihat apa balasanmu. Kau justru memberikan semuanya pada Arjuna," ujarnya dingin. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.